Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Piki Pemantau. Pada video ini, saya akan menyampaikan tugas 1 dari mata kuliah struktur data. Langsung saja, di sini saya akan menggunakan aplikasi Notepad++ dan menyimpan dengan nama file tugas struktur data 1 dengan tipe all types .java. Langsung saja dimulai dengan public class dengan nama file yaitu tugas struktur data 1, buka kurung kurawal. Selanjutnya perintah public static void main string args buka kurung kurawal. Pada soal nomor 1, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Jadi tipe datanya adalah integer, int, dengan nama struktur baris. Agar variabel ini dapat ditampilkan, sehingga saya akan memberi nilai pada variabel tersebut dengan nilai 0. Untuk menampilkannya, beri perintah system out println atau println agar setelah ditampilkan akan berpindah ke baris berikutnya. Lalu saya akan menambahkan teks struktur baris. Ini adalah teks biasa, titik 2 spasi lalu dibungkus dengan tanda kutip 2, ditambahkan dengan variabel dari struktur baris. Soal nomor 2, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru, yang berisi kata deklarasi tipe data string. Jadi tipe datanya adalah string dengan nama kata baru. Nama variabelnya adalah kata baru dan isinya adalah deklarasi tipe data string. Untuk menampilkannya, system out println atau println, saya akan menambahkan teks kata baru, titik 2 spasi, lalu ditambahkan dengan variabel dari kata baru. Selanjutnya soal nomor 3, buat pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama 4 angka, tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Tipe datanya adalah integer, lalu tambahkan simbol array dengan nama 4 angka. Dengan isinya buka kurung kurawal yaitu 07, 10, 20, dan 23 tutup kurung kurawal. Lalu untuk menampilkannya, system out print, saya akan menambahkan teks biasa yaitu 4 angka,
titik dua spasi lalu agar dia bisa membaca seluruh isi dari array tersebut perlu dilakukan pengulangan dengan perintah for. Saya akan membuat variabel sementara dengan tipe data integer, nama variabelnya i, di variabel 4 angka di atas. Selanjutnya, untuk menampilkan sistem out print, tampilkan variabel i lalu ditambah dengan spasi agar supaya saat ditampilkan karena dia melakukan pengulangan, setiap angka yang ditampilkan akan terpisah oleh spasi. Lalu tutup kurung kurawal. Selanjutnya tambahkan perintah print line untuk berpindah ke baris berikutnya. Soal nomor 4. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string. Jadi tipe datanya adalah string, array 2 dimensi dengan nama angka. Terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut: 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Nah, di sini karena dia terisi 3 baris dan 3 kolom, untuk angka 1, 3, dan 5, yaitu pada baris pertama, karena dia tipe datanya string, sehingga perlu menambahkan tanda kutip yang membungkus angka tersebut. 1, 3, 5, tutup kurung kurawal, lalu ke baris berikutnya, baris kedua, 14, 19, 20, lalu baris ketiga 22, 27, dan 29. Tutup kurung kurawal. Selanjutnya, untuk menampilkannya dengan perintah system out print line, pertama-tama saya akan menambahkan teks biasa, yaitu array 2 dimensi dari angka. Titik 2 spasi, ini adalah teks biasa. Lalu untuk memunculkan setiap isi dari array tersebut perlu dilakukan pengulangan dengan perintah for. Saya akan membuat array sementara dengan tipe data string dengan nama baris yang akan dilakukan pengulangan pada array angka. Lalu selanjutnya perlu dilakukan pengulangan pada setiap kolom di setiap baris, yaitu dengan perintah for. Lalu saya akan membuat variabel sementara dengan tipe data string dengan nama kolom yang akan dilakukan pengulangan pada array baris. Selanjutnya, pertama-tama tampilkan dulu isi dalam satu baris, yaitu dengan perintah system out print
variabel kolom ditambah dengan spasi, teks biasa spasi, agar setiap isi dari array terpisah oleh spasi. Selanjutnya tutup kurung kurawal. Lalu masih dalam pengulangan yang di atas, tampilkan setiap baris sampai baris terakhir dari array di atas. Selanjutnya soal nomor 5. Buat deklarasi linked list dengan nama list angka. Sebelum membuat linked list, pertama-tama kita harus mengimport package dengan cara kembali ke baris pertama, lalu import java.util.bintang. Di sini bisa juga digunakan import java.util.linked-list. Selanjutnya, linked list yang memiliki list 22, 19, 44, 60, dan 72. Linked list karena dia angka, sehingga kita akan menggunakan tipe data integer dengan nama list angka. Buat linked list baru, new linked list. Tambahkan angle bracket agar tipe data mengikuti integer. Lalu linked list ini perlu diisi list angka dengan menambahkan ke perintah add sesuai soal, yaitu angka 22. Ini perlu dilakukan satu persatu pada setiap baris. Lalu angka berikutnya 19, 44, 60, dan 72. Selanjutnya, untuk menampilkan linked list tersebut, system out print, saya akan menambahkan teks biasa dengan isi linked list, list angka, ditambah dengan isi dari list angka tersebut. Lalu selanjutnya tutup kurung kurawal, lalu disimpan. Selanjutnya saya akan menggunakan command prompt. Pertama-tama saya akan mengcopy alamat dari lokasi tempat penyimpanan file. Lalu di command prompt pergi ke lokasi file tersimpan. Di sini saya menyimpannya di drive D. Di folder documents, folder UT, folder semester 1, folder struktur data, folder tugas 1. Lalu untuk memastikan sudah berada pada lokasi yang benar, bisa mengecek keberadaan file dengan perintah dir. Di situ ada file dengan nama tugas struktur data 1.java, berarti sudah di lokasi yang benar. Selanjutnya kita lakukan compile dengan perintah javac javac spasi nama file, yaitu tugas struktur data 1.java. Enter. Selanjutnya, langkah terakhir, jalankan program dengan perintah java spasi tugas struktur data 1. Enter. Demikianlah presentasi saya pada tugas praktikum 1 mata kuliah struktur data. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.